Dalam beberapa saat lagi Anda akan mendapatkan pengetahuan dan juga hiburan terkait dengan motor custom. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe di bawah sekarang juga untuk membantu channel ini makin berkembang supaya makin semangat untuk memberikan kalian informasi tentang motor custom. Terima kasih. Halo sahabat custom, selamat datang di channel. Nah, apa kabar semuanya? Untuk episode kali ini seperti yang kalian baca di thumbnail, saya pengen ngebahas motor peliharaan baru dari saya sendiri, ini pribadi ya. Jadi saya pengen cerita kira-kira di tahun 2020 ini masih bisa worth it nggak sih kita beli motor Vespa yang tahun cukup dibilang tua banget enggak, dibilang muda banget enggak, sekitar tahun 2012-an. Nah, dan tips apa-apa aja kalau kalian pengen beli Vespa seperti ini, karena harganya sudah cukup terjangkau ya dibanding kalian beli Vespa yang Matic seperti ini di tahun 2020 sendiri tuh harganya udah lumayan tinggi ya, sekitar 40 sampai ya range-nya 40 jutaan lah gitu ya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel kita, like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian gak suka, share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain supaya channel kita makin berkembang. Nah, jadi saya pengen ceritain dulu, ini Vespa kepemilikan pribadi saya baru dapat nih. Jadi Vespa ini saya dapat di harga sekitar 20-an, ya cukup tinggi saya dapat karena memang spesifikasinya cukup mewah, makanya saya tergiur untuk udahlah ambil aja lah, karena dibanding kita beli yang pasarnya kan sekarang sekitar kurang lebih 18, ada juga yang 17 gitu ya, tapi ini udah terima beres gitu. Nah, saya juga mau kasih tips ke kalian karena sebenarnya saya juga nggak tahu-tahu banget ya tentang Vespa Matic, tapi saya lebih ke Vespa jadul dulu karena saya pakai Vespa jadul tuh dari tahun 2009-an, dari SMA saya udah pakai Vespa jadul. Nah, jadi pengen banget dari dulu dari zaman SMA punya motor Vespa Matic gini gitu. Jadi saya juga baru-baru ngulik apa-apa aja tipsnya. Nah, saya pengen bagi ke kalian gitu ya. Nah, jadi sebenarnya Vespa ini bisa jadi pilihan buat kalian untuk kendaraan harian ya. Jadi kalau kalian punya budget sekitar 20 jutaan, pengen terlihat tampil beda di jalan raya, ya memang Vespa ini adalah salah satu pilihannya karena memang eye catching banget ya. Ciri khas dari Vespa ini saya juga sekalian akan review ya. Review dulu Vespa LX 150 cc ini adalah Vespa yang ini adalah Vespa LX 150 cc tahun 2012. Nah, jadi Vespa LX ini masih IE ya, kalau nggak salah jenis mesinnya IE. Kalau sekarang kan sudah iGet dan banyak jenis mesin yang lain. Nah, itu perbedaannya ya katanya sih dari getaran dari mesinnya ini memang kerasa banget getar mesinnya. Cuman yang saya dapatkan impresinya tenaganya yang sangat memuaskan gitu ya. Jadi kalau kita biasa bawa motor-motor Matic kan biasanya tidak responsif. Nah, motor Vespa ini memang terasa sekali responsif. Nanti kita coba bawa jalan-jalan ya. Nah, saya rasakan itu tadi tenaganya, tapi memang ada kekurangannya juga di bagian konsumsi bensin. Konsumsi bensin yang saya rasakan sangat boros ya, dibandingkan dengan motor-motor yang biasanya saya pakai. Kalau motor yang saya pakai itu kan biasanya semi manual atau motor-motor manual ya. Jadi memang konsumsi bensinnya tidak seboros Vespa ini. Jadi Vespa ini saya dapat spesifikasinya di depan itu saya di kaki-kaki terlebih dulu. Jadi kaki-kakinya dia pakai velg ukuran 10 depan dan belakang, dan bannya sudah pakai ban yang tapak lebar ya. Ini ukuran 110/70 dan 120/70 untuk di depan dan di belakang untuk ban di kaki-kakinya. Dan untuk bodinya sendiri sangat mengadaptasi Vespa zaman dulu ya. Seperti di depan ini ada seperti shield seperti ini, dan untuk Vespa ini sendiri di sini ada tempat naruh-naruh barang yang di sini nanti bisa dibuka. Dan untuk di bagian kaki di bagian lantainya sama persis dengan Vespa zaman dulu ya. Yang saya lihat itu ada 3 tripang seperti ini ya, mengingatkan saya seperti Vespa Super saya dulu, PX juga ada tripangnya seperti ini, dan ini bahannya karet. Dan bedanya kalau dulu kan cuman plat gitu aja ya, kalau ini sudah tebel banget, semuanya plat
Ini yang tidak plat cuma di bagian kepala dan di bagian spakbor, dan ini juga nggak plat nih. Ini plastik tempat apa naruh barang yang di sini, ini plastik. Dan untuk spionnya dia pakai spion Rizoma original, dan untuk lampunya dia model bulat. Kalau yang LX ada lagi yang yang S ya, S itu kotak bentuknya tapi mirip-mirip seperti ini. Belakangnya juga sama. Dan untuk di bagian saya dapat langsung warnanya abu-abu seperti ini, udah sporty banget tampilannya. Memang paling pas Vespa itu nggak pakai BG depan ya, maksud saya plat nomor, karena Palembang itu BG jadi saya sebutnya BG. Kalian juga gitu kan, misalnya BE pasti nyebutnya BE kan. Nah, tidak ada plat nomor di bagian depan, dia pakai stiker di sini. Sudah cukup penampilannya sudah cukup garang lah, jadi memang tidak malu-maluin kalau bawa Vespa ini. Nah, yang saya bilang tadi spesifikasinya sudah mewah. Di depan sudah pakai shocknya kalau tidak salah shock Motobo untuk depan dan belakang. Motobo dan depan belakang itu harganya lumayan ya, sekitar 4 jutaan untuk depan dan belakang. Nah, makanya saya worth it aja sih untuk di harga 20-an. Nah, tadi kan saya pengen ngebahas masalah seperti apa caranya memilih Vespa Matic. Menurut saya sih sama halnya dengan kalau kalian milih motor-motor Matic pada umumnya. Kalian boleh tanya deh atau bawa mekanik, coba minta cekin yang namanya CVT-nya seperti apa. Terus kalau kemarin sih ini PR-nya, rollernya sudah habis dan sudah saya ganti. Rollernya nggak terlalu mahal, cuma 200 ribuan. Jadi kalau kalian khawatir, bang nanti Vespa Matic spare partnya mahal, enggak juga, sama-sama mirip-mirip lah dengan spare part motor-motor Matic pada umumnya kayak motor-motor Vario dan lain-lain. Nah, cuman yang jadi PR adalah kebanyakan mekanik tidak berani untuk membuka isi mesin jeroan dari Vespa ini, padahal simple banget sebenarnya kalau memang tahu caranya. Jadi memang kalau mau buka sendiri ya mungkin bisa lihat tutorialnya banyak banget di YouTube atau ke bengkel resminya. Dan syukurnya di Palembang sudah ada bengkel resminya gitu ya. Nah, mungkin di kota-kota kalian perhatikan terlebih dahulu ada nggak bengkel resminya gitu kalau kalian memang pengen main Vespa Matic seperti ini. Karena menurut saya ya enak aja gitu, tinggal gas, kalian tetap tampilan tetap oke gitu kan. Nah, lanjut ke spesifikasinya. Jadi saya udah dapat joknya udah di red trim kayak gini ya, walaupun masih udah lecet-lecet gini, cuman kayaknya nih joknya premium ya, bagus ya, dari kulitnya juga bagus. Dan untuk catnya juga di sini saya kasih tato karena kemarin kelihatannya polos banget, saya kasih tato pakai stiker aja, desain dari Bis Custom gini. Jadi kalau kalian punya Vespa atau pengen motor-motor kalian dibuat tato seperti ini, bisa pakai stiker, hubungin aja di Bis Custom, tetap jualan ya. Nah, untuk di belakangnya saya sudah dapat rak seperti ini. Ini untuk naro jepit barang gitu ya, bisa ditaruh di sini, dan ini untuk sandarannya juga. Dan untuk stop lampnya masih original, dan untuk sennya juga masih original. Knalpotnya pun masih original. Nah, saya pengen dengerin ke kalian seperti apa suara motornya, sekalian kita nanti bawa jalan-jalan ya. Nah, jadi kesimpulannya, tapi kita sampai kepada kesimpulannya terlebih dahulu ya, sebelum jalan-jalan. Menurut saya balik lagi ke kalian, untuk di tahun 2020 dengan harga sekitar 17 sampai 20 juta kalian sudah dapat Vespa Matic. Dan tampilannya, karena pandangan masyarakat tentang Vespa Matic ini yang saya dapat ya, memang motor mahal ya, karena memang Vespa Matic ini adalah motor build upnya dari Vietnam, karena belum ada pabriknya di Indonesia gitu ya. Jadi memang impresi dari masyarakat masih menganggap bahwa ini motor mahal. Sebenarnya nggak mahal-mahal banget kalau kalian dapat di tahun yang agak tua dikit, di tahun-tahun 2012 gitu ya. Tapi kalau misalnya tahun sekarang udah gila-gila banget harganya gitu ya. Jadi balik lagi ke kalian, kalau kalian pengen pelihara ini kira-kira sulit atau enggak. Kalau menurut saya nggak sulit-sulit banget kalau kalian tahu bagaimana trik-triknya. Jadi kalau misalnya kayak cek CVT-nya, terus yang paling penting adalah cek kunci coklat. Itu kunci coklat adalah kunci yang ada GPS-nya gitu ya, masih ada atau enggak kunci coklatnya, karena itu penting banget. Karena kalau hilang lumayan untuk memperbaikinya. Kalau misalnya di bengkel resmi sekitar 3 jutaan, kalau di bengkel-bengkel yang biasa untuk bengkel kunci itu biasanya 1 jutaan udah bisa gitu ya. Dan seperti biasa surat-suratnya juga gitu ya diperhatikan. Dan paling penting itu tadi ya, masalah CVT, kunci coklat, dan juga body yang paling penting juga, lihat body-bodinya masih ada yang kempot atau enggak, terus udah ada dempulan atau enggak. Karena ya seperti biasa, karena motor Vespa ini dari dulu ciri khasnya adalah semuanya pakai plat besi semua ini, jadi enggak plastik-plastikan. Jadi beda banget dengan NMAX-an atau motor-motor yang gede-gede zaman sekarang kan, yang keluaran Yamaha atau keluaran Honda PCX gitu ya, itu semuanya plastik semua. Jadi kalau misalnya itu tabrakan nama ini, saya jamin kalah itu, karena ini semuanya besi semua ini, gila. Platnya tebel-tebel lagi gitu. Nah, saya pengen coba dengerin ke kalian seperti apa suaranya ya. Ayo kita dengerin. Nah,
Ini ciri khasnya ya, memang rada getar banget kalau suaranya Vespa ini. Tuh, karena rasakan kalau halusnya seperti apa. Nah, langsung aja kita bawa jalan yuk. Kita lihat seperti apa enaknya bawa motor Vespa kalau untuk di jalan raya ya. Ayo kita bawa. Enggak jalan raya juga sih, di jalan komplek ya kita bawa yuk. Nah, ini dia enak, kita coba enaknya kasih gas, tinggal bawa aja gitu ya. Kita coba bawa keliling. Tuh, tarikannya beda banget emang. Dah, segitu aja hujan. Udah mau hujan, balik lagi. Tuh. Nah, itu dia tadi untuk jalan-jalannya. Kita lanjut reviewnya. Iya, mantap. Nah, itu dia tadi review motor Vespa LX tahun 2012 kepunyaan saya pribadi, yang saya rasa memang enak banget untuk dipakai harian. Nah, kira-kira seperti apa pendapat kalian? Boleh komen-komen di bawah. Dan sharing juga kalau kalian yang punya owner Vespa, penyakitnya apa sih? Saya pengen tahu juga penyakit Vespa ini apa. Kalau tidak salah juga ECU-nya juga harus diperhatikan juga ya, karena memang dalam juga kalau misal mau ganti ECU ya. Nah, mungkin itu aja. Semoga bisa membantu kalian untuk membeli Vespa atau pengen menjadi referensi kalian beli motor di tahun 2020 ini. Kesimpulan saya worth it aja sih, tergantung keinginan kalian dan kebutuhan kalian untuk membeli motor seperti ini dengan harga 20 jutaan. Karena sangat murah ya menurut saya. Untuk kelas Matic yang sudah premium seperti Vespa ini cukup murah di harga sekitar 20 jutaan. Nah, seperti biasa, subscribe channel kita, like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka, dan share konten-konten kita ke teman-teman kalian yang lain supaya channel kita makin berkembang. Terakhir dari saya, majulah terus motor custom Indonesia, and as always, peace.